Jin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Reza di episode bahas-bahas. Jadi sekarang kita bakalan langsung aja bahas Kamen Rider Zero One episode 41, atau bisa dibilang Kamen Rider Zero Two episode 2 ya. Oke, jadi kemarin udah tahu kalian pastinya itu adalah debutnya si Kamen Rider Zero Two, dan Anda baru bahas episode 40 itu kemarin hari Sabtu. Jadi pastikan kalian nonton dulu dan juga pastinya menangkap maksud yang Anda sampaikan di video tersebut ya, karena cukup complicated. Semoga juga kalian juga mengerti, dan juga terima kasih buat antusiasnya, dan juga terima kasih untuk respon positifnya untuk bahas episode itu ya. Mantap banget ya. Jadi kita diskusi, itu emang enaknya seperti itu. Jadi langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas episode 41 ini ya. Jadi karena dilabrak si ARC ini, kantor Hidden Manufacturing kan hancur kemarin ya, sesuai dengan si debut Zero Two juga. Tapi di sini data-data backup dari para Hyumager ini berhasil dikumpulkan lagi dengan aman. Kan data backupnya ada di si Aruto. Jebret, hancur kantornya, dipungut lagi satu-satu gitu. Tanpa berlama-lama lagi, di sini si ARC yang baru aja kalah lawan si Zero Two ini dalam pertarungan, meretas seluruh jaringan agar menyebabkan kekacauan di mana-mana ya. Jadi manusia juga di sini kena imbasnya. Kasusnya ini kayak game Watch Dogs teman-teman, dimana kita bisa meretas macam lampu merah dibuat kacau, server-server dibikin korup, terus meledak gitu kan ya. Jadi ini Zero One kan temanya ini adalah teknologi ya. Jadi bisa-bisa aja seperti ini ya. Dan juga di sini walau tanpa berubah ke bentuk si ARC Zero, si ARC ini masih bisa ngasih perlawanan dan ancaman lewat si aksinya ini. Jadi keberadaan Metsubo Jinrai ini jadi dipertanyakan gitu. Termaksud sama si Naki sendiri gitu ya. Ini kita sebenarnya ngapain sih? Kok kita kayak useless gini gitu. Jadi emang Anda juga akui di sini kalau sejak Metsubo Jinrai ini bangkit, Anda belum melihat aksi-aksi berarti lah dari grup teroris ini secara eksklusif gitu ya, selain hanya menjadi tumbal dalam tanda kutip ya, tumbalnya si ARC gitu. Dan tapi ada satu member yang begitu mempercayai si ARC di sini, yaitu si Horobi ya. Sudah kita tahu dari awal-awal cerita Zero One juga dia betapa bucinnya sama si ARC gitu ya. Katanya si ARC cuman ganti plan ini gara-gara si Zero Two muncul gitu ya. Jadi tenang aja lah, bla 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 bla, pokoknya tenang aja, ini cuman ganti plan doang kok. Dan satu lagi member yang sudah sangat kontra dengan si ARC adalah Jin gitu ya. Jadi ARC juga udah anggap si Jin itu adalah pengkhianat, udah jelas sekali di sini ya. Dan di sini si Jin ini mempersuasi agar para teman-temannya si Metsubo Jinrai ini agar tidak terlalu mempercayai si ARC ya, karena tidak ada benefitnya lah mempercayai si ARC gitu ya. Selain hanya jadi keuntungan si ARC aja, keuntungan buat kita itu nggak ada gitu. Jadi ARC itu cuma memanfaatkan Hyumager ya. Paling parahnya lagi, selain manusia di sini bisa dibilang Hyumager juga bisa ikut hancur gara-gara si ARC ini ya. Jadi ARC itu bisa dibilang penghancur segalanya demi ambisi pribadi yang Anda tangkep ya, seperti itu ya. Jadi demi ambisi pribadi dia, demi dia lebih kuat, demi dia berkuasa, demi dia menjadi yang paling kuat, ya semuanya dia libas di sini, termasuk Hyumager juga gitu. Dan di sini dari pendapat Jin juga terlihat kalau dia ini mengajak teman-temannya si Metsubo Jinrai itu untuk menaruh kepercayaan ke si Aruto ya. Jadi singkatnya di sini, kalau dari segi pandangnya si Horobi ini, ARC itu yang akan menuntun para Hyumager menghancurkan manusia dan menguasai segalanya. Kalau dari si Jin ini, sebenarnya tanpa ARC itu mestinya para Hyumager itu udah bebas dan punya mimpi masing-masing sendiri gitu, dan nggak terkekang lagi sama sesuatu gitu. Jadi pendapat dari dua perspektif ini, bisa dibilang dari si Horobi dan juga si Jin ini wajib dijabarkan gitu, biar kalian juga nggak lihat perubahan karakter yang jomplang juga nantinya ya. Jadi Anda di sini coba breakdown aja lah, dan tadi udah Anda kasih tahu singkatnya ya seperti itu ya. Dan karena hasil perdebatan ini ya, terjadilah pertarungan antara ayah dan anak ini ya. Jadi Kamen Rider Horobi versus Kamen Rider Jin. Jadi di sini si Kamen Rider Jin Burning Falcon secara mengejutkan juga kalah ya. Dan Horobi juga di sini emang kuat ya, karena kemampuan dia untuk learning itu sangat cepat gitu. Tapi Anda juga sempat bertanya-tanya sih, kenapa si Jin ini bisa kalah gitu lawan Horobi ya. Bisa juga mungkin nggak tahu Jinnya yang tepar karena sebelumnya juga udah dipelonco sama ARC Zero gitu kan ya. Sebelum debut Zero tuh udah compang-camping, who knows gitu ya. Dan ketika si Jin ini hendak dihabisi oleh si Horobi, nggak jadi teman-teman. Karena si Jin ini bertanya, masa gua hancur itu termasuk keinginan si ARC sih gitu. Jadi ada dua hal lagi yang Anda tangkap di sini. Kita breakdown lagi di sini. Pertama, Horobi ini jadi berpikir setelah pertanyaan si Jin ini ya. Iya juga ya gitu ya. Masa kalau ARC membina dan membimbing para Hyumager, Jin yang juga Hyumager juga masa harus dihancurkan? Tapi bisa juga notabene itu karena si Jin itu pengkhianat ya. Dan juga untuk poin kedua, insting bapaknya yang masih ada sepertinya ya, dan keinginan dia ini, dan mimpinya dia ini ya. Jadi jangan lupakan juga kalau Horobi itu adalah Hyumager yang tipe ayah, dan anggap si Jin itu sebagai anaknya ya. Jadi sudah terbukti juga dari beberapa kasus sebelumnya dia itu ngelindungin si Jin terus ya. Jadi ini juga ada pengaruh dengan keinginan dia yang
sebenarnya dia nggak mau ngancurin si Jin gitu. Kenapa harus gitu ya? Jadi di situ ada komplikasi pikiran gitu, makanya dia nggak jadi di sini ya. Dan kekacauan di sini masih terjadi di mana-mana ya, dan manusianya pada tumbang di sini, semuanya cedera ya. Karena itulah kekacauan meledak, mungkin orang-orang pada sakit, cedera gitu kan. Dan maka itu si Izu ini minta tolong ke si Amatsugai untuk mengaktifkan para Hyumager. Karena yang punya hak yaitu si Amatsugai sekarang kan. Si Amatsugai adalah CEO dari Hidden Intelligence, masih sekali lagi. Dan semenjak si Amatsugai ini jadi CEO Hidden Intelligence, dia akan menonaktifkan para Hyumager karena kebenciannya gitu ya, dan lebih menyebarluaskan Zaya Spec, dan juga paling terakhir itu melakukan penjualan dari Ray Tracer ya. Di sini juga belum terasa efeknya ketika dia tobat ini, dia itu masih benci sama Hyumager atau enggak ya, masih jadi pertanyaan di sini ya. Tapi kan udah terlihat gitu dengan rasa sayang dia ke si Towser gitu ya. Dan di sini pertanyaan si Izu ini dianggap tidak setuju sama si Amatsugai ya. Jadi Amatsugai ini tidak setuju dengan action ini. Tapi dia di sini membuat keputusan besar yang menghebohkan di sini. Yaitu apa? Dia mengundurkan diri dari posisi CEO Hidden Intelligence, dan juga Aruto kembali menjadi CEO Hidden Intelligence. Ditunjuk langsung sama si Amatsugai secara sportif di sini ya. Lucunya di sini ketika si Amatsugai nunjuk gitu ya, wakil CEO si Fukuzoe Jun ini apa ya, kayak GR gitu. Gua ternyata ada si Aruto di belakangnya ya. Tapi di sini akhirnya si wakil CEO juga terima dengan keputusan ini dan nyalamin si Aruto secara sportif gitu ya. Dan di sini si Amatsugai dan juga si wakil CEO Fukuzoe dan yang lainnya percaya kalau si Aruto ini yang bisa memberikan solusi dan jalan keluar lah bisa dibilang dari posisi sulit ini gitu ya. Amatsugai bukan lepas dari tanggung jawab bisa dibilang ini ya. Mungkin ada orang yang lebih pantas bisa dibilang untuk kasus seperti ini kan, bisa dibilang ini udah chaos banget gitu ya. Ya emang karena pace episodenya cepat di sini ya, jadi semuanya juga terjadi secara cepat teman-teman. Jadi dengan sikap ambisius dan juga dengan sikap egoisnya si Amatsugai ini, dia dengan gampangnya dia melepas posisi penting ini gitu ya. Takutnya yang sudah menyaksikan si Zero One ini sejak pertandingan sengit si Hidden sama si Zaya ini, jadi merasa apa sih atau gitu ya dengan scene ini gitu. Alasan cepat dan logisnya kan Amatsugai udah tobat kan gitu. Ya kalau mau berdiskusi lebih lengkap ya silakan kalian tulis aja di kolom komentar ya. Jadi mungkin aja ada yang gak setuju gitu, apaan sih tiba-tiba dilepas gitu dengan sikap ambisiusnya yang dimana dia itu gak mau melepaskan. Kalau kalian inget episode si Amatsugai ini tobat kan, dia itu sampai meluk kursinya kan, posisi CEO ini gak akan aku lepaskan gitu ya. Tapi dengan alasan seperti ini ya udah gitu dilepaskan secara seperti ini ya. Kalau kalian ada komentar lain silahkan kalian tulis aja di kolom komentar bawah teman-teman ya. Dan katanya Aruto ini kan katanya nggak mau lagi jadi CEO Hidden gitu ya. Dia maunya ngurus Hidden Manufacturing aja ya. Ya bisa dibilang di sini kan Hidden Manufacturingnya lagi ancur gitu ya. Mungkin kedepannya sembari jadi CEO dari Hidden Intelligence, sembari juga membangun ulang si Hidden Manufacturing gitu. Jadi ada dua perusahaan yang dia tangani di sini ya. Bisa aja gitu ya. Karena wakil Fukuzoe Jun yang awalnya itu begitu ambisius ngincer posisi CEO si Aruto ini, jadi dia gitu yang ditunjuk Aruto menjadi si CEO dari Hidden Manufacturing, dan sementara si Aruto ini ngurus si Hidden Intelligence gitu ya. Atau sebaliknya, Aruto balik lagi ke Hidden Manufacturing dan Hidden Intelligence diurus sama Fukuzoe Jun. Bisa aja, who knows ya. Itu sekali lagi cuma prediksi Anda doang ya. Setelah ditunjuknya Aruto jadi CEO, di sini terjadilah banyak perubahan dalam waktu singkat ya. Jadi para Hyumager di sini mulai aktif kembali dan juga menolong orang-orang yang dan menata ulang di sini lingkungan sekitar lah bisa dibilang. Ada Hyumager si dokter, ada Hyumager si tukang bangunan. Ya emang di sini nggak keluar semua ya, seperti Sumida Sumairo lah, ada si Mbak Ana gitu ya. Cuman yang case-nya ada-ada aja di sini ya. Pokoknya semuanya aktif kembali gitu ya. Jadi seperti dari awal Zero One tayang lagi gitu, para manusia dan Hyumager ini ada gitu di lingkungan sekitar ya. Dan sampai-sampai di sini karena pidatonya si Aruto ini setelah penunjukan dia sebagai CEO, para member termasuk member Metsubojin Rainet ya yang Anda bahas ini, Horobi, Jin, Ikazuchi ini jadi galau gitu dibuatnya ya. Jadi seperti mempertanyakan ke diri sendiri gitu tentang keberadaan mereka gitu ya. Si Ikazuchi nyamperin adiknya si Subaru, sementara si Naki ini nyamperin si Fua gitu. Sementara si Horobi ini menyendiri galau sendiri, mau nyerang warga tapi nggak jadi, datang si Jin gitu ya.
Tapi lagi galau-galaunya si Horobi ini, jadi main topiknya Horobi di episode ini ya. Lagi galau-galaunya si Horobi ini, dia dikuasai lagi oleh si Ark dan menyerang si Jin ya. Jin di sini juga udah terdesak banget ya, hampir ditusuk sama pedang. Di sini pedangnya si Horobi, tapi syukur masih ada perlawanan dari dalam oleh si Horobi yang sudah mulai tersadar dan tidak mau dikekang oleh Ark ya. Jadi di titik ini kalian gak akan dengar lagi Ark no Ishino Mama nih. Karena di sini juga udah ada tindakan melawan dari si Horobi gitu ya. Udah jenuh mungkin dia ya, udah complicated sekali gitu. Ternyata bukan ini nih impian gua gitu. Ternyata Ark tuh nggak sejalan gitu sama gua ya. Dari kemarin udah bucin banget gitu ya. Dan di sini Arknya jadi ngerasukin si Jin dan Henshin lagi menjadi Kamen Rider Arc Zero ya. Dan Aruto di sini dan Horobi juga bekerja sama untuk ngalahin si Arc Zero dan juga ngebebasin si Jin. Fightnya juga di sini keren, kombinasi yang keren dan soundtracknya yang ajaib terjadi di sini ya. Ya udah jelas lah di sini si Arc juga kalah ya. Sama Zero Two aja sendiri kemarin kalah gitu. Apalagi ini 2 lawan 1 gitu ya. Dari segi power. Tapi sebenarnya si Arc ini jauh lah sama si Horobi. Jadi si Horobi ini sangat terbantu lagi. Sangat terbantu sama si Aruto yang berubah jadi Zero Two ya. Dan kemarin ada pertanyaan gitu ya. Gimana ngalahin si Arc ini? Jadi secara dia udah kalah kan. Kalau udah kalah dia balik lagi ke satelit dan jadi Nutrijel lagi gitu ya. Gitu lagi aja terus gitu ya. Jadi kayak sia-sia gitu ngancurin dia ya. Jadi kalau mau ngancurin Arc ya harus sama si core-core-nya, sama si satelit-satelitnya gitu ya. Jadi Anda juga sempet ada pertanyaan gitu kayak gitu di otak pas nonton ya. Bener dong. Jadi di episode ini langsung terjadi gitu ya. Karena si Ikazuchi ini nyamperin si Subaru. Dia langsung kerjasama sama adiknya itu di luar angkasa ya, di pusatnya si Hiden itu di satelit. Dan si Ikazuchi-nya di sini pakai Breaking Mammoth melepaskan diri dari bodinya si Zea itu, langsung ngancurin dia pakai Breaking Mammoth-nya itu. Jadi hancur di sini bodinya si Zea yang ada bersama si Arc-nya di situ ya. Wah, hancur semua ya. Dan juga di sini sepertinya sih semuanya sudah berakhir gitu ya, dan Arc-nya kalah. Tapi kan nanti juga jadi Arc One ya, udah tahu kita juga ya. Ya udahlah, Arc One di sini bakalan kuat banget dan bakal jadi musuh semua umat gitu ya. Kita tinggal tunggu aja bagaimana prosesnya Arc yang sudah hancur di episode ini, yang sepertinya sudah hancur ya, masih bisa jadi Arc One dan malah makin tambah kuat gitu ya. Ya, jadi gimana alasan logisnya itu kayak gimana gitu, mengaca sama serial Zero One yang sudah terjadi sampai sekarang gitu ya. Pokoknya kalian juga boleh tambahkan di kolom komentar. Kalau menurut Anda juga apakah ada peran Azu lagi di sini ya? Jadi kita diskusilah semuanya di kolom komentar ya. Wah, asik nih berarti ya, Horobinya udah jadi baik, temenan dong sekarang sama Aruto. Oh, ternyata tidak ya. Jadi berkat si Aruto ini si Horobi jadi lebih tahu mimpinya katanya ya. Apa itu mimpinya? Yaitu menghancurkan umat manusia. Waduh, masih sama ambisinya ya dari dulu di sini ya. Tapi bedanya ini mungkin udah nggak bucin ke Arc-nya gitu, tapi tetap dengan ambisinya dia. Justru Anda udah senang di sini ya. Jadi nggak segampang itu gitu, tobat gitu ya. Jadi di sini masih ada antagonis lainnya lah bisa dibilang selain Arc gitu ya. Dan di sini katanya selama masih ada kejahatan manusia, si Arc ini bisa bangkit lagi suatu saat ya. Benar juga yang Anda tangkap di sini, benar juga pernyataan si Horobi ini. Jadi kan dari awal yang seperti yang kita tahu si Arc ini diciptakan juga yang menanamkan unsur kejahatan itu ya manusia sendiri. Lebih tepatnya si Amatsugai kan. Kalau kalian ingat kejadian Daybreak itu di mana dia itu membangun satelit Arc bersama si Presiden Korenesuke di sini ya. Ini boleh jadi poin tambahan ya untuk teori di atas bagaimana si Arc ini bakal bangkit lagi menjadi Arc One selain mungkin peran si Azu lagi ya. Katanya sih bakal muncul, katanya si Azu bakal muncul lagi ya. Bisa juga karena si Horobi masih gini, belum temenan sama si Aruto, jadi masih digunakan paksa sama si Arc ini, lalu si Horobi yang jadi Arc One. Who knows sih ya, semua kemungkinan bisa terjadi di sini. Oke, dan minggu depan Arc One udah muncul dan pastinya ada sesuatu yang tragis yang membuat waifu para wibu sejuta umat menangis ya. Jadi kalian udah pasti tahu lah siapa gitu ya. Awas aja gitu ya kalau emang bener mati, tapi matinya mati konyol gitu kan ya. Ya udah tahu lah kalian siapa ya. Yang Anda pertanyakan itu dan Anda cemaskan itu ya. Misalkan kalau beneran mati, ya Anda cemas ya kalau mati konyol gitu ya, karena bisa dibilang apa ya, karena udah dari beberapa kasus sebelumnya si Izu ini posisinya selalu jadi sasaran empuk gitu. Selalu kayak diserang Izunya abnai. Jadi udah kayak sasaran empuk banget gitu ya. Jadi kita tunggulah, semoga menarik dan bisa dibilang plot twist dan bikin kita itu ngerasa gitu, waduh kematiannya tuh seperti terasa banget gitu bagi para fans gitu ya. Jadi udah banyak yang tahu, seperti yang Ana bilang tadi, udah banyak yang tahu pasti kalian ya. Dan juga yang bikin Ana gak nyaman, mungkin sekarang Kamen Rider itu udah kebanyakan spoiler ya. Jadi pengaruh medsos juga yang semakin berkembang juga penggunanya gitu. Mungkin kalau tanpa medsos bakal beda lagi feel-nya pas nonton si Zero One ini. Jadi ketika baru tayang episode 41 ini paginya,
udah banyak sekali spoiler untuk episode 42 saat itu juga gitu ya. Jadi wah si ini mati gitu ya. Jadi gimana ya, kayak kurang surprise aja gitu ya. Tapi kan kayak gimana ya, manusia sekarang kan udah susah banget gitu kalau mau lepas dari medsos gitu. Apalagi buat Ana ya, Ana juga pengennya lepas dari medsos, tapi kan kerjaan Ana di sini gitu. Jadi ya nggak mungkin lepas gitu. Jadi ya begitulah, terkena spoiler segala macam gitu ya. Tapi Ana tetap bahas dengan maksimal. Pastinya episode minggu depan kalian tungguin aja ya teman-teman ya, dengan sabar. Oke? Pokoknya Zero One ini bakal kita bahas sampai tamat. Oke? Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Terus juga kalau misalkan ada komentar dan pendapat soal episode 41 ini, silahkan kalian komentar di bawah. Kalau misalkan ada kesalahan dari pembahasan Ana, silahkan juga kalian koreksi di kolom komentar. Sekali lagi yang paling penting itu tambahan pendapatnya dan kita berdiskusi yang sesehat sesama Toku fans. Oke? Teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe, dan ada kata bye bye guys.